Apa itu mitologi? Kompleksitas berpikir manusia sangatlah unik, kompleks, dan menarik. Gagasan kebaikan dan kenyamanan selalu ada dalam benak masing-masing individu. Namun tidak semua yang dipikirkan mampu terpecahkan, walau hanya sebatas pemikiran. Gagasan logis sekalipun yang dipikirkan secara mendalam dan semakin kompleks akan menjauhi dari kenyataan. Pencarian kebenaran sering terombang-ambing dalam kenyataan. Tidak setiap perbuatan baik berbuah baik. Tidak setiap keburukan berbuah keburukan. Tiap manusia berusaha menemukan pemuas pada apa yang dipikir benar dan mencari sumber yang dapat melegakan diri sendiri. Gagasan pencarian kebenaran ini terus-menerus berkembang. Selama berabad-abad, hal ini berusaha digali untuk menemukan formula yang paling tepat untuk memuaskan akal dan pikiran manusia. Mulai dari mencari tahu akan benda dan esensinya, kemudian unsur-unsur yang mempengaruhinya. Dalam pencarian ini, kepercayaan purba mulai menggali elemen. Namun saat elemen tidak dapat menjawab sifat anomali, bencana alam, dan cuaca ekstrim, pemikiran manusia pun terus bergerak ke arah yang lebih tinggi lagi. Dalam semangat pencarian ini, muncullah dewa-dewi untuk menjawab segala anomali, pemanfaatan atas suatu unsur, dan rasa terima kasih akan suatu hal. Semakin lama, semakin banyak dewa-dewi bermunculan. Kemunculan kepercayaan akan dewa-dewi ini juga berkembang dalam sistem tata budaya, etika, dan moral suatu peradaban. Kemudian dalam hal lain, manusia juga berusaha merunut asal-usul semua hal. Di sini dewa-dewi terlibat dalam unsur pembentukannya yang secara aktif membentuk kehidupan serta berbagai kisah kosmologi lainnya. Hingga perkembangan zaman, saat banyak pertanyaan tidak lagi mampu dapat terjawab dengan berbagai simbolisasi dan kedewaan, muncullah ide gagasan pada sesuatu yang tidak pernah disebut, tidak dapat digambarkan, tidak dapat diceritakan, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat didefinisikan. Dengan ide ini dipandang mampu menjawab segala gagasan dan berkembang menjadi sesuatu yang populer hingga saat ini. Ketidakterdefinisian ini kemudian mampu menerjemahkan berbagai ketidakpahaman kita dalam wujud jalan dan keikhlasan. Mitologi sendiri adalah suatu jenis cerita rakyat yang terdiri dari narasi yang memainkan peran mendasar dalam suatu masyarakat, seperti cerita dasar atau mitos asal-usul. Fungsinya adalah untuk mengatur, menyeragamkan, dan menata supaya tiap orang dapat memenuhi standar moralitas dalam sebuah kumpulan kesepahaman budaya. Mitologi terus berkembang dengan pesat dan tidak pernah ada yang fix menjadi sebuah kebenaran mutlak dari zaman ke zaman. Meskipun pada saat mitologi itu populer, tiap budaya memaksakan hal tersebut sebagai kebenaran mutlak. Mitologi pramodern dikenal sebagai mitologi yang mulai menggabungkan antara teologi, ketuhanan, hukum alam, dan jiwa manusia. Di sini ada sebab akibat, kehidupan awal, misteri kematian, hukuman, dan kebebasan jiwa yang mulai populer sejak abad keempat sebelum Masehi, dan di Timur Tengah jauh lebih tua daripada itu. Setelah dunia Eropa sempat berganti arah mitologinya, kemudian pada zaman setelah Renaissance, yaitu pada abad ke-19,
istilah dalam mitologi mulai dipakai kembali sebagai nama-nama ilmiah baik dalam bidang sains maupun analisa. Walaupun sebagian orang menganggap ini sebagai penyakit bahasa. Pada abad ke-19, setelah kekecewaan terhadap agama populer pada masa itu, banyak pula orang yang berusaha mencari kelogisan dari mitologi di masa lalu. Banyak ide dan gagasan yang mulai bercampur dengan kepercayaan populer pada masa itu yang menghasilkan cerita baru seperti inkubus, sukubus, dan Lilith. Namun karena tetap tidak menemukan kejelasan atas peristiwa kehidupan, akhirnya manusia menyadari tentang hakikat alam dan mengikuti hukum alam, yang pada akhirnya mereka menemukan sifat sejati dari hukum-hukum alam melalui teori-teori sains. Sayangnya, pada tahap yang lebih dalam lagi di dunia sains yang semakin kompleks, logis, dan dipandang benar, kita akan bertemu lagi dengan mitologi yang sama, seperti teori penciptaan Big Bang, keberadaan Tuhan pada dimensi yang lebih tinggi dari 3 dimensi, teori alien, teori multiverse, dan lain sebagainya. Tetapi sains tetap dianggap lebih moderat dan berdasar pada perhitungan logis, sehingga lebih memungkinkan ditemukan kebenarannya, seperti kebenaran black hole yang pernah difoto pada tahun 2019, di mana hal tersebut telah terprediksi oleh Einstein. Sekarang kita tinggal menunggu keberadaan white hole yang merupakan kebalikan dari black hole, dan mungkin Hawking benar akan hal ini. Kembali ke abad 20, mitologi mulai dikembangkan dengan teknik psikoanalitik untuk menafsirkan sebuah mitologi. Pada abad ini sangat populer penyelidikan mengenai penelitian bahwa kepercayaan akan suatu mitologi mampu mengubah manusia atau mengkopi sifat-sifat baik dalam narasi mitologi tersebut melalui uji psikologis bawah sadar bawaan yang disebut arketipe. Ternyata mitologi sangat mempengaruhi pikiran dan menafsirkan pola-pola itu lebih sebagai struktur mental yang tetap, khususnya kesadaran antara pasangan dualitas, baik buruk, welas asih dan arogan, hitam putih, gelap terang, dan lain sebagainya, hingga mampu menekan dorongan yang tidak disadari. Dengan demikian, mitologi adalah narasi yang dapat dipelajari, ditafsirkan, dan dianalisa sebagai sebuah ideologi, sejarah, dan budaya. Pada abad ke-20, saat filsafat klasik mulai berkembang pesat, maka berbagai sistem penataan dalam mitologi mulai dikaji hingga tahap terperinci. Tidak ada mitologi yang dipercaya di Eropa mampu melepaskan diri dari pengupasan nilai dan hakikat, sehingga dengan tepat mampu diposisikan sebagaimana suatu nilai ditempatkan. Banyak cerita yang mulai disatukan dan didokumentasikan menjadi warisan luhur suatu suku bangsa di dunia. Banyak tempat khusus pada budaya masa lalu tetap dipertahankan bentuk, konsep, dan nilai spiritualitasnya sebagai bukti sejarah perkembangan nilai luhur suatu bangsa, dan hal ini mulai ditanggungkan kepada pemerintah sebagai pengelola cagar budaya. Hingga abad ke-21, di mana mitologi terus dilestarikan dalam bentuk game, cerita, novel, dan berbagai saduran lainnya. Jadi, mitologi adalah narasi, atau dalam Mixon sendiri adalah cerita yang sulit dirunut bukti serta korelasi sejarahnya, dan tidak tertulis dalam sejarah bangsa-bangsa lain, namun dipercayai sebagai ideologi suatu pemahaman
dari masing-masing budaya. Mitologi sendiri tidak pernah bersifat mutlak. Dalam sains sendiri, teori terbentuknya dunia ada 5 yang populer, antara lain teori dentuman besar atau Big Bang, teori keberadaan tetap, teori mengembang dan memampat, teori alam semesta kuantum, dan teori berayun. Dalam masing-masing teori juga memiliki banyak sekali analisa dan proses yang berlainan. Begitu pula cerita dalam mitologi apapun di dunia. Dalam istilah Jawa, hal ini dikenal sebagai nama sangit. Dengan memahami keberagaman mitologi akan membuat kita semakin membuka diri bahwa pada dasarnya kita lahir dalam bentuk dan rupa yang berbeda. Kita tumbuh, berkembang dalam lingkungan yang berbeda. Kita memiliki sifat, karakter, dan kebiasaan yang berlainan. Dalam segala keterbedaan ini, hanya ada satu hal yang mempersatukan, yaitu toleransi. Dan salam kenal.